Menantu Super Sang Dewi. Bab 411, sangat yakin. Leluhur keluarga Ying berdiri, matanya terbuka lebar, menatap Lin Yang dengan tak percaya. Pukulan tadi sungguh hebat. Ia yakin bahwa hal itu benar-benar di luar kemampuan manusia. Dia telah berlatih seni bela diri selama hampir 100 tahun, dan kekuatannya tidak lagi terbatas pada kekuatan kasar, tetapi juga mencakup kepintaran, energi, dan kekuatan internal. Tetapi di hadapan Lin Yang, dia mendapati bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan Lin Yang. Ini jelas bukan kekuatan yang dapat diperoleh melalui latihan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Leluhur keluarga Ying memiliki ekspresi cemberut, tetapi dia tidak berdaya. Tidak peduli cara apapun yang digunakan Lin Yang, setidaknya dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Hasilnya sudah sangat jelas. Aku kalah. Leluhur keluarga Ying menarik napas dalam-dalam. Leluhur. Semua anggota keluarga Ying berkumpul, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kebencian. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku akan menepati janjiku sebelumnya jika aku kalah taruhan. Leluhur keluarga Ying berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Lin Yang berjalan keluar dari debu dan kabut. Dia kesulitan menerima pukulan tadi, dan jika dia terus dipukul, hasilnya tidak akan berbeda. Bagaimana dengan janji yang dibuat Ying Huanian sebelumnya? Lin Yang mengeluarkan surat darah dan bertanya dengan ringan. Tentu saja kami akan mematuhinya. Nona Liu Rusi, silakan ambil saja. Selain itu, mulai hari ini, setiap kali keluarga Ying bertemu dengan Anda akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Siapapun yang berusia di bawah 60 tahun dalam keluarga Ying harus menunjukkan rasa hormat saat bertemu dengan Anda. Leluhur keluarga Ying berkata dengan suara rendah. Apa? Keluarga Ying terkejut. Leluhur, jika ini terjadi, apa martabat keluarga Ying kita? Jika orang lain tahu tentang ini, keluarga Ying kita pasti akan ditertawakan. Ying Pingsu melangkah maju dan berkata dengan tergesa-gesa. Itu karena kalian tidak cukup baik. Leluhur keluarga Ying melotot ke arah Ying Pingsu dan yang lainnya dengan marah, dan berkata dengan marah, berapa umur orang lain dan berapa umur kalian? Mengapa orang lain memiliki kemampuan seperti itu tetapi kalian tidak? Ini. Ying Pingsu dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Wajah tidak diberikan oleh orang lain, tetapi diperjuangkan oleh diri sendiri. Keluarga Ying saya percaya bahwa yang kuat dihormati. Hari ini, Tuan Lin lebih kuat dari keluarga Ying saya. Apa masalahnya jika keluarga Ying saya menundukkan kepala? Leluhur keluarga Ying memarahi dengan suara yang dalam, dan kemudian berkata kepada Ying Pingsu, Pingsu. Pergi ke sana. Pergi dan minta maaf kepada Tuan Lin terlebih dahulu. Bersikaplah tulus, mengerti? Ah. Ying Pingsu membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap leluhur keluarga Ying dengan heran. Mengapa kamu tidak segera pergi? Leluhur keluarga Ying memarahi. Ying Pingsu menggertakkan giginya, mengepalkan tangannya erat-erat, dan akhirnya berjalan menuju Lin Yang sambil menggertakkan giginya. Saya minta maaf, Tuan Lin. Saya pernah menyinggung Anda sebelumnya. Saya minta maaf. Mohon maafkan saya. Ying Pingsu membungkuk kepada Lin Yang dan berkata dengan suara rendah. Semua orang dapat melihat bahwa Ying Pingsu sangat enggan. Tetapi, leluhur keluarga Ying telah berbicara, jadi apa yang dapat dia lakukan meskipun dia sangat enggan? Beraninya dia tidak mematuhi leluhur keluarga Ying. Sepertinya ketulusannya saja tidak cukup, kata Lin Yang santai. Kau. Ying Pingsu melotot. Pingsu. Leluhur keluarga Ying segera melanjutkan dengan sebuah kalimat. Ying Pingsu terkejut, dan diam-diam melirik leluhur keluarga Ying. Kemudian, dia berjalan ke Lin Yang dengan enggan, menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan mentalitasnya, dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh, Tuan Lin. Maaf, ini semua salah Pingsu, tolong. Maafkan Pingsu. Kata-kata ini membuat Ying Pingsu sangat malu dan marah, terutama di depan begitu banyak anggota keluarga Ying. Giginya hampir patah. Namun, yang membuat Ying Pingsu semakin marah adalah Lin yang benar-benar berbicara dengan serius, baguslah kamu tahu kamu salah. Aku harap kamu akan menjadi orang baik di masa depan. Ini benar-benar kata-kata seorang tetua yang sedang mengajar generasi muda. Ying Pingsu begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Siapapun yang menyerang Tuan Lin hari ini harus pergi dan meminta maaf kepada Tuan Lin. Mereka harus tulus. Jika ada yang tidak mau, keluar saja dari keluarga Ying. Kata leluhur keluarga Ying lagi. Keluarga Ying sangat terkejut.
Tetapi pada titik ini, mereka tidak punya pilihan lain selain mematuhi kata-kata leluhur dan meminta maaf kepada Lin Yang satu persatu. Meskipun para anggota keluarga Ying ini munafik dan dipaksa menundukkan kepala, ketulusan leluhur keluarga Ying ada di sana, dan Lin Yang melihatnya. Orang tua itu menepati janjinya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mari kita akhiri masalah ini di sini, kata Lin Yang. Keluarga Ying saya telah menyinggung Tuan Lin berkali-kali. Saya harap Tuan Lin tidak akan menyimpannya dalam hati. Ini adalah pertama kalinya Tuan Lin datang ke keluarga Ying saya, dan kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi tuan rumah yang baik. Pingsu, silakan, persiapkan jamuan makan besar dan perlakukan Tuan Lin dengan baik. Kata leluhur keluarga Ying. Baik, leluhur, Ying Pingsu menggertakkan giginya, berbalik dan memberi instruksi kepada para pelayan. Orang tua itu sangat baik. Kalau begitu, aku juga akan memberikan hadiah kecil kepada keluarga Ying, kata Lin Yang. Tuan Lin, Anda terlalu sopan. Anda adalah tamu, mengapa Anda perlu memberi hadiah? Leluhur keluarga Ying tersenyum ringan dan tidak peduli. Di usianya, dia berpengetahuan luas dan telah melihat berbagai harta karun langka. Tentu saja, dia tidak tertarik dengan hadiah Lin Yang. Namun, detik berikutnya, Lin Yang berbicara dengan tenang, saya dapat membantu keluarga Ying Anda menyelamatkan orang-orang yang terluka atau bahkan sekarat. Bagaimana dengan hadiah ini? Begitu. Kata-katanya jatuh, suasana menjadi sunyi. Leluhur keluarga Ying juga tercengang. Tuan Lin, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Seorang anggota keluarga Ying melangkah maju dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan air mata di matanya dan gemetar. Apakah kamu lupa namaku? Lin yang bertanya balik. Dokter Lin. Seluruh anggota keluarga Ying bernapas dengan gemetar. Jika Tuan Lin benar-benar bisa melakukan ini, keluarga Yingku pasti akan berteman dengannya selamanya dan tidak akan pernah menyinggung perasaannya lagi. Leluhur tua keluarga Ying tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, orang-orang di bumi ini adalah keturunannya dari keluarga Ying. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak peduli. Namun, pihak lain begitu kuat sehingga dia tidak memiliki cara untuk membalas dendam dan hanya bisa menyerah. Tetapi jika Lin yang benar-benar bisa melakukan ini, belum lagi dendam antara kedua belah pihak akan terselesaikan, hanya kemampuan ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati ini saja sudah cukup untuk meyakinkan keluarga Ying. Siapkan obat untukku, dan bawa semua orang yang terluka parah ke sini, tidak peduli seberapa serius luka mereka. Bahkan jika mereka dianggap sudah meninggal, selama mereka masih bernapas, bawa mereka semua ke sini, kata Lin Yang. Baiklah. Baik. Dokter Lin, mohon tunggu sebentar, saya akan segera mengaturnya. Para tetua keluarga Ying sangat gembira. Lin Yang memasuki sebuah rumah dan mulai mengatur proses merebus obat. Ying Pingsu juga sangat terkejut saat mengetahui hal ini. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan, dia tidak berani ragu. Berdasarkan pengaturan leluhur keluarga Ying, dia membuka pintu gudang dan mengeluarkan semua ramuan terbaik keluarga Ying untuk digunakan Lin Yang. Tak lama kemudian, luka-luka pada beberapa anggota keluarga Ying yang terluka parah berhasil diatasi. Bahkan beberapa orang dengan luka ringan pun langsung pulih. Keterampilan medis yang ajaib seperti itu mengejutkan keluarga Ying. Ketika semua anggota keluarga Ying menatap Lin Yang lagi, tidak ada lagi rasa takut di mata mereka, tetapi penuh dengan kekaguman yang mendalam. Apakah pria ini seorang dewa? Bab 412 Apa yang terjadi di sini? Saat Long Shu terbangun, hari sudah larut malam. Seluruh tubuhnya dililitkan seperti pangsit, terutama dadanya yang dililitkan beberapa kali. Namun, dia tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, dia merasakan kesejukan di sekujur tubuhnya, yang sangat nyaman. Kamu baik-baik saja. Lin yang berjalan mendekat dan menatap Long Shou yang terbaring di tempat tidur. Guru. Long Shou membuka mulutnya dan mengeluarkan suara lemah. Kamu terlihat baik-baik saja, dan tampaknya obatnya telah terserap dengan baik, kata Lin Yang sambil tersenyum. Semua ini berkat kemampuan medismu yang hebat. Guru, apakah masalah keluarga Ying sudah terselesaikan? Di mana kita sekarang? Tanya Long Shou. Sudah terpecahkan. Kita sekarang berada di keluarga Ying. Apa? Aku. Kita berada di keluarga Ying. Long Shou tercengang, lalu. Orang-orang dari keluarga Ying. Guru. Semuanya sudah terpecahkan. Kata Lin Yang. Long Shu tidak berani memikirkannya lagi. Mungkinkah semua anggota keluarga Ying dibunuh oleh gurunya?
Ini jelas tidak mungkin. Jadi, alasannya pasti hanya satu. Semua anggota keluarga Ying telah tunduk pada guru. Longshu bernapas dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka gurunya benar-benar melakukannya. Biarkan keluarga Ying tunduk padanya. Tuan Lin, bisakah Anda keluar dan berbicara? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di luar pintu. Lin yang melirik ke arah gerbang, lalu berbisik, istirahatlah yang cukup, kita akan kembali ke Jiangcheng besok. Baiklah, guru. Long Shou mengangguk. Lin yang berjalan menuju gerbang. Pada saat ini, leluhur keluarga Ying sedang berdiri di luar pintu, menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. Leluhur Ying, apakah ada yang salah? Lin yang bertanya dengan tenang. Haha, tidak ada yang penting. Saya hanya ingin bertanya beberapa hal kepada Tuan Lin. Leluhur keluarga Ying itu menoleh dan berkata sambil tersenyum. Apa masalahnya? Saya ingin tahu, dari kekuatan mana Tuan Lin berasal? Sekte kuno. Sekte tersembunyi. Atau sekte yang tidak dikenal. Leluhur keluarga Ying menatap mata Lin yang dengan tenang dan bertanya. Aku tidak termasuk dalam kekuatan apapun, leluhur Ying, kau terlalu banyak berpikir. Jika kau benar-benar ingin menghitung kekuatan, aku adalah Yang Hua, dari sekolah Suanyi. Lin yang berkata dengan tenang. Oh. Jadi Tuan Lin tidak memenuhi syarat untuk menghadiri konferensi. Tanya Patriark Ying dengan sedikit terkejut. Baik sekolah Suanyi maupun kelompok Yang Hua, mereka memang belum menerima undangan ke konferensi. Sayang sekali. Tapi Tuan Lin, jika Anda benar-benar ingin berpartisipasi, keluarga Ying kami dapat membimbing Anda. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Leluhur keluarga Ying berkata sambil tersenyum. Apa? Kau ingin mengikatku ke mobilmu? Lin yang bertanya balik. Di konferensi, semua orang mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Jika Anda cukup kuat, Anda secara alami akan mendapatkan banyak manfaat. Ini bagus untuk semua orang. Tapi saya tidak tertarik dengan manfaat konferensi. Lin yang menggelengkan kepalanya. Leluhur keluarga Ying sedikit terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Lin, apakah Anda tidak akan menghadiri konferensi? Sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk bersaing dengan kekuatan-kekuatan di Yanjing? Lin yang menatap leluhur keluarga Ying dan bertanya. Leluhur keluarga Ying terdiam, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya yang keruh. Dia menghela napas dan berkata dengan tenang, saya sudah tua. Di usia ini, saya sudah lama kehilangan minat pada ketenaran dan kekayaan. Alasan saya masih muncul di depan umum hanyalah untuk memberi keturunan saya masa depan yang baik dan membuat keluarga Ying saya terus makmur. Saya tidak takut dengan keluarga Lin, tetapi jika keluarga Ying saya berjuang keras dengan keluarga besar di Yanjing, keluarga Ying saya mungkin akan menderita kerugian. Begitu kita menyinggung mereka, keluarga Ying kita hanya akan memiliki masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Jadi saya tidak ingin keluarga Ying menciptakan musuh besar demi keuntungan tersebut. Jika memang begitu, lebih baik kau tidak terlalu terlibat denganku. Kalau tidak, kau hanya akan membawa masalah bagi dirimu sendiri. Lin yang berkata dengan tenang. Begitu kata-kata itu terucap, napas leluhur keluarga Ying terhenti. Arti kata-kata Lin yang sangat jelas. Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya lagi, Tuan Lin, saya sangat penasaran, mengapa Anda begitu kuat di usia yang begitu muda? Ketika saya bertarung dengan Anda sebelumnya, saya dapat melihat bahwa keterampilan bela diri Anda tidak kuat, dan Anda jelas tidak menerima bimbingan apapun dari orang lain. Namun, kecepatan, kekuatan, dan bahkan bakat Anda sangat menakjubkan. Mengapa demikian? Jangan katakan bahwa Anda berlatih ini. Apakah Anda pernah mendengar tentang darah Luoling? Lin yang berkata dengan ringan. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Mungkinkah? Ini adalah kekuatan darah roh jatuh. Namun, aku juga pernah bertarung dengan orang-orang yang memiliki darah roh jatuh, dan dorongan yang diberikan darah roh jatuh kepada mereka tidak begitu menakutkan. Leluhur Ying bertanya dengan bingung. Lin yang menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingin mengungkapkan 17 tetes darah spiritualnya, jadi sisanya terserah leluhur Ying untuk menebak. Leluhur keluarga Ying tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Masalah itu terselesaikan. Keesokan paginya, Lin Yang dan Long Shou langsung berangkat dari Villa Yinglong menuju bandara, bersiap untuk kembali ke Jiangcheng.
Pada saat yang sama, di kaki gunung, beberapa pria dan wanita muda sedang duduk di dalam mobil dan berkendara mendaki gunung. Ini adalah mobil dinas merah yang baru. Baik pria maupun wanita di dalam mobil itu berpakaian rapi, terutama wanita cantik yang duduk di kursi belakang. Dia sangat cantik saat itu, dengan tubuh yang anggun, rambut seperti tinta, mata musim gugur sedikit terbuka, bibir merah muda yang bening, dan kulit seputih salju. Dia adalah wanita cantik yang keluar dari sebuah lukisan. Meskipun orang-orang di dalam mobil itu khawatir, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap wanita itu dengan tenang. Mobil itu melaju ke pos penjagaan di tengah gunung dan berhenti. Sang pengemudi menjulurkan kepalanya, melirik ke arah bilik, lalu menatap wanita di kursi belakang dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kakak senior, apa yang terjadi? Mengapa keluarga Ying tidak mengirim kuda putih untuk menjemputmu?" "Ya, menurut aturan keluarga Ying, jika kamu ingin memasuki keluarga Ying, mereka harus mengirim kuda putih untuk menggendongmu. Mengapa tidak ada seorang pun dari keluarga Ying di sini? Mungkinkah keluarga Ying lupa?" "Itu tidak mungkin. Mari kita telepon dan tanyakan." "Baiklah." Orang di kursi penumpang segera mengeluarkan ponselnya. "Tidak perlu." Pada saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba berbicara. Semua orang memandangnya. Wanita itu melirik jam di konsol tengah mobil dan berbisik, "Waktunya sudah habis, ayo berhenti menunda-nunda dan langsung naik gunung. Jika kita terlambat, keluarga Ying akan punya alasan dan mungkin akan mempersulit kita. Jangan beri mereka petunjuk." "Kakak senior benar. Kalau begitu, ayo pergi." Semua orang mengangguk dan segera melaju menuju Villa Yinglong. Namun begitu sampai di gerbang villa, aku langsung terpana dengan pemandangan di hadapanku. Namun, gerbang villa Dandan yang dulunya megah dan mewah, kini retak-retak dan rusak parah. Bahkan salah satu patung singa batu di pintu gerbang pun roboh. Wanita itu buru-buru membuka pintu mobil dan menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. "Apa yang terjadi di sini?" Bab 413, sesuatu terjadi pada ibu baptisku. Begitu Lin yang memasuki bandara, dia menerima telepon dari Liu Rusi. Dia tersenyum tipis dan menekan tombol sambungkan. Di sana sunyi, dan sesaat kemudian, suara serak terdengar. "Terima kasih." Sepertinya pemiliknya telah mengerahkan seluruh keberaniannya untuk mengucapkan dua kata ini. "Sama-sama. Kamu melakukan ini untukku. Lain kali kamu menghadapi hal seperti ini, jangan gegabah. Apakah kamu mengerti?" Kata Lin yang sambil tersenyum. Liu Rusi di ujung telepon tersipu dan berkata, dengan lembut. "Baiklah, mari kita kembali ke Raja Pengobatan," kata Lin Yang dan hendak menutup telepon. "Dokter Lin, mohon tunggu sebentar." Liu Rusi memanggil dengan tergesa-gesa. "Apakah ada hal lain?" "Baiklah. Dokter Lin, berkat Anda saya bisa lolos kali ini. Bolehkah saya? Bolehkah saya pergi ke Jiangcheng untuk menemui Anda? Saya ingin mentraktir Anda makan dan mengucapkan terima kasih dengan tulus." Liu Rusi berkata penuh harap. Entahlah seberapa merah wajahnya setelah mengatakan ini. Orang-orang di sekitarnya menatap kakak perempuan mereka dengan heran. "Baiklah. Tidak masalah, tapi aku punya banyak hal yang harus kuurus di Jiangcheng sekarang. Kita lakukan lain hari saja." "Baiklah, aku akan meneleponmu kalau begitu." Liu Rusi sangat senang dan berbicara dengan lebih riang. Setelah menelepon, Lin Yang naik ke pesawat. Sebenarnya ada alasan lain mengapa dia ingin kembali ke Jiangcheng. Itu berarti waktu yang telah disepakatinya dengan pemilik toko kiau sudah dekat. Setelah tertunda di Villa Yinglong selama 2 atau 3 hari, tidak banyak waktu tersisa. Meskipun Lin yang sangat yakin bahwa ia dapat mengalahkan pemilik apotek Qi, ia tetap tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, pihak lain telah mengirim surat tantangan dengan sumpah yang sungguh-sungguh, dan jelas bahwa ia datang dengan persiapan. Jika ia gagal, di mana Lin yang harus mencari bunga Heling untuk memberi kompensasi kepada apotek Qi. Setelah turun dari pesawat, Lin yang pergi ke sekolah Suanyi. Pasien sekolah Suanyi masih dalam keadaan panik, tetapi sejauh menyangkut negara secara keseluruhan, sebagian besar pasien yang menderita akibat pil compound Yangsin telah disembuhkan. Dapat dikatakan bahwa krisis ini diselamatkan oleh sekolah Suanyi, dan reputasi sekolah Suanyi telah sepenuhnya mapan di negara ini, dan bahkan memenangkan reputasi yang baik secara internasional. Setiap hari, orang dan organisasi dari semua lapisan masyarakat mengirimkan spanduk dan kata-kata pujian, dan bahkan sejumlah besar keluarga pasien mengirimkan uang dan hadiah untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka.
Tetapi atas instruksi Lin Yang, kecuali spanduk dan surat ucapan terima kasih, semuanya disumbangkan. Reputasi sekolah Suanyi menjadi lebih terkenal setelah serangkaian operasi ini. Banyak nama besar di dalam dan luar negeri juga mulai memperhatikan kekuatan yang baru naik daun ini. Bas. Pada saat ini, telepon seluler tiba-tiba bergetar. Lin Yang, yang sedang melihat dokumen di kantor, sedikit mengernyit dan menjawab telepon. Kamu di mana? Terdengar suara dingin di ujung telepon. Ini persis suara Suyan. Apakah ada yang salah? Lin Yang bertanya dengan tenang. Dia tidak lagi memiliki banyak perasaan terhadap Suyan. Alasan mengapa dia masih bersedia menjawab panggilan Suyan adalah karena dia menganggap wanita ini sangat berprinsip. Bagaimanapun, dia masih bersedia untuk bersikeras menjadi pasangan nominal dengan Lin Yang demi janji yang dia buat di masa lalu. Saya sudah memasak, silakan kembali dan makan, kata Suyan setelah ragu-ragu sejenak. Lin Yang sedikit tertegun dan sangat terkejut. Suyan sangat sibuk di hari kerja, apakah dia masih punya waktu untuk memasak? Mungkinkah sesuatu terjadi? Dia berpikir sejenak dan berkata, saya akan kembali sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yang melaju menuju Yuyan International. Pasangan Suguang tidak menyewa rumah di luar, mereka juga tidak tinggal di rumah besar Lin Yang. Sebaliknya, sesuai keinginan Suyan, mereka mengosongkan beberapa kamar di kompartemen kecil di sebelah perusahaan untuk ditinggali sementara. Di satu sisi, itu nyaman untuk pekerjaan Suyan, dan di sisi lain, itu bisa menghemat biaya. Bagaimanapun, Yuyan International belum secara resmi berjalan sesuai rencana. Saat Anda masuk ke dalam rumah, Anda bisa mencium harum makanan. Lin Yang menciumnya dan langsung batuk beberapa kali. Sedikit gosong, maaf. Suyan keluar mengenakan celemek Doraemon, memegang semangkuk sup panas di tangannya. Mereka benar-benar tampak seperti istri dan ibu yang baik, tetapi sangat disayangkan pernikahan mereka tidak bertahan lama. Lin Yang melihat sekeliling ruangan. Hanya melihat mereka berdua, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, di mana ibu dan ayah. Mereka pergi menemui nenek. Ibu tidak mau pergi, dan ayah memohon padanya untuk waktu yang lama. Suyan meletakkan sup dan meniup tangan kecilnya yang sedikit merah karena panas. Dia tampak sangat menggemaskan. Oh, kenapa kau memintaku datang untuk makan malam tanpa alasan? Tidak ada, aku hanya merasa tidak pantas mengatakan itu kepadamu sebelumnya, jadi aku ingin meminta maaf kepadamu. Lagi pula, kita sudah lama tidak makan malam di rumah. Suyan berkata dengan suara rendah. Lin Yang tetap diam. Suyan mengisi 2 mangkuk nasi dan memberikan satu kepada Lin Yang. Apakah kamu ingin mencoba masakanku? Tanya Suyan. Lin Yang mengangguk dan mencobanya. Bagaimana? Tanyanya penuh harap. Sejujurnya, itu tidak terlalu bagus, kata Lin Yang dengan tenang. Suyan cukup kesal ketika mendengarnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Karena dia pernah memakan masakan Lin Yang sebelumnya. Dibandingkan dengan masakan Lin Yang, keterampilan memasaknya memang jauh lebih buruk. Makanlah. Lin Yang mengambil sepotong makanan dan mulai memakannya dalam suapan besar. Suyan sedikit terkejut saat melihat ini. Meski hidangannya tidak terlalu enak, Lin Yang memakannya dengan sangat gembira dan menghabiskan semangkuk nasi dengan sangat cepat. Melihat Lin Yang makan, Suyan tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Aku melihatmu telah berubah. Suyan menatap Lin Yang dan berkata lembut. Benarkah? Lin Yang tidak setuju. Mungkin itu hanya ilusiku, terkadang aku merasa kamu aneh, dalam, dan janggal. Sejak kamu mengunjungi makam ibumu, kamu telah berubah. Semua orang akan berubah. Lin Yang meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan berkata dengan ringan. Suyan tidak berkata apa-apa, mengambil makanannya sedikit demi sedikit, tampak sangat khawatir. Makan malam berakhir dengan suasana yang sangat aneh. Suyan membersihkan piring-piring dan membawanya ke dapur untuk dicuci. Tetapi pada saat ini, ponsel Lin Yang bergetar. Dia mengangkatnya dengan santai, mengira itu panggilan dari Ma Hai. Tetapi ketika dia melihat nomor itu, ternyata itu adalah nomor yang belum pernah meneleponnya sebelumnya. Dia sedikit mengernyit dan segera menjawab telepon. Permisi, apakah ini Dr. Lin? Terdengar suara wanita yang ramah di ujung telepon. Suara wanita ini persis suara Liang Hongying. Saya Nona Liang. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Lin Yang. Dr. Lin, apakah Anda punya waktu sekarang? Bisakah Anda datang ke Yanjing?
Liang Hongying ragu-ragu dan tampaknya mengambil keputusan dengan sangat sulit. Pergi ke Yanjing. Untuk apa? Lin Yang bertanya dengan bingung. Bibi Qiuyan. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kata Liang Hongying. Siapa? Liang Qiuyan. Jantung Lin Yang tiba-tiba menegang. Ya, ibu baptismu Liang Qiuyan, Dr. Lin. Kalau kau tidak datang, dia mungkin. Dia mungkin. Liang Hongying tidak dapat lagi mengucapkan kata-kata berikutnya. Lin Yang mendengar suara itu, matanya terbelalak, kepalanya terasa seperti hendak meledak. Bab 414 Sakit Hati Suyan. Wajah Lin Yang sangat pucat, dan tangan yang memegang telepon sedikit gemetar. Tidak ada yang pernah memukulnya sekeras ini. Tidak pernah. Tetapi dia tidak dapat menerima masalah ini apapun yang terjadi. Dia telah kehilangan ibunya, dan dia tidak ingin kehilangan ibu baptisnya juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Yang berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, tetapi suaranya yang bergetar mengkhianatinya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu. Pokoknya, datanglah ke sini segera. Di seluruh negeri, aku khawatir keterampilan medismu adalah satu-satunya yang dapat memberi Bibi Qiuyan secercah harapan. Liang Hongying mengerutkan bibirnya dan berkata, saya akan berangkat ke Yanjing sekarang, kirimi saya alamatnya segera. Kata Lin Yang dengan sungguh-sungguh dan segera menutup telepon. Ada apa? Suyan yang sedang mencuci piring menjulurkan kepalanya keluar dari dapur dan menatap Lin Yang dengan aneh. Sesuatu terjadi pada ibu baptisku. Aku ingin pergi ke Yanjing untuk menemuinya. Aku harus segera pergi, kata Lin Yang dengan sungguh-sungguh. Ibu baptis. Suyan tercengang. Jelas, dia belum pernah mendengar Lin Yang berbicara tentang ibu baptisnya. Tetapi sekali lagi, Suyan belum pernah mendengar Lin Yang berbicara tentang urusan keluarganya, dan dia hanya tahu bahwa ibu Lin Yang sudah lama meninggal. Apakah ini serius? Dia sedang sekarat. Begitu serius. Suyan mengerutkan bibirnya, ragu-ragu, dan berkata, Lin Yang, aku akan pergi bersamamu. Kamu. Lin Yang tertegun. Apapun yang terjadi, kita tetaplah suami istri, dan ibu baptismu juga ibu baptisku. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak masuk akal bagiku untuk tidak pergi menemuinya, kata Suyan. Lin Yang sedikit mengernyit, tetapi tetap mengangguk, baiklah, karena kamu ingin pergi, pergilah. Setelah itu, dia buru-buru mengirim pesan kepada Ma Hai, memintanya untuk menyiapkan pesawat khusus dan bergegas kembali ke Yanjing semalaman. Ayo kita ke bandara sekarang. Bukankah kita harus memesan tiket dulu? Suyan mengeluarkan ponselnya dan bertanya. Tidak perlu, sudah ada penerbangan ke Yanjing, kata Lin Yang, lalu langsung menarik Suyan keluar dari perusahaan. Suyan tidak menyangka Lin Yang begitu cemas. Mereka berdua masuk ke mobilnya dan melaju menuju bandara. Setelah memarkir mobil di gedung parkir, mereka berdua berlari cepat menuju aula terminal. Hei, Lin Yang, itu saluran VIP, kenapa kau berlari ke sana? Dan di mana tiket yang kau pesan? Kita bahkan belum menukar boarding pass. Teriak Suyan dengan tergesa-gesa. Namun Lin Yang mengabaikannya dan menyeret Suyan ke arah itu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu gila lagi? Melihat Lin Yang tidak mengatakan apa-apa, Suyan menjadi semakin cemas. Tapi, setelah Lin Yang menyeretnya ke saluran VIP, Suyan terkejut saat mengetahui bahwa staf bandara di saluran VIP tidak menghentikan mereka, melainkan menuntun jalan bagi mereka. Segera, keduanya tiba di apron, dan sebuah pesawat kecil muncul di depan Suyan. Tuan Lin, maafkan saya. Karena keterbatasan waktu, kami hanya bisa menemukan pesawat yang lebih kecil ini. Seorang pria berjas melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa. Selama kita bisa terbang, ayo kita segera pergi ke Yanjing. Kata Lin Yang dengan sungguh-sungguh, lalu menarik Suyan yang kebingungan ke dalam pesawat. Meski pesawatnya kecil, fasilitas internalnya cukup lengkap. Setelah mereka berdua duduk, pesawat pun mulai bergerak. Suyan duduk di kursi, matanya terbuka lebar, ekspresi keheranan, menyaksikan semua ini dengan tak percaya. Selain awak pesawat, hanya ada mereka berdua di dalam pesawat. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini pesawat khusus? Suyan merasa seperti sedang bermimpi. Ini bukan pertama kalinya dia naik pesawat, tetapi ini pertama kalinya dia naik pesawat pribadi. Lin Yang, apa yang terjadi dengan pesawat ini? Mengapa hanya ada kita berdua? Suyan tidak tahan lagi, menoleh dan menatap Lin Yang dan bertanya.
Saya menyewa pesawat ini, kata Lin Yang dengan tenang. Pesan. Pesan tiket pesawat. Su Yan hampir tersedak. Wajahnya penuh keheranan, dan dia tergagap, berapa biaya untuk menyewa pesawat? Nona, pesawat ini yang termurah, dan biayanya dihitung per jam, sekitar 18.000 PERHOUR. Ada juga yang kisaran menengah, seperti 50.000 PERHOUR dan 100.000 per jam. Jika Anda menginginkan pesawat mewah, bisa 200.000 per jam. Seorang pramugari di sebelahnya menjawab Su Yan sambil tersenyum dan memberinya segelas jus. Terima. Terima kasih. Su Yan merasa sedikit malu, tetapi setelah menghitung beberapa saat, dia berkata, meski begitu, akan memakan waktu lebih dari 2 jam untuk terbang dari Jiangcheng ke Yanjing, dan perjalanan seperti itu akan menghabiskan biaya puluhan ribu. Dari mana? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Aku tahu beberapa keterampilan medis, dan aku menghasilkan uang dengan merawat orang lain di luar. Lin Yang berkata dengan santai. Dia sudah kesal dan terlalu malas untuk menjelaskan terlalu banyak kepada Su Yan. Jika dia mengatakan langsung bahwa dia adalah Dr. Lin, Su Yan mungkin tidak akan mempercayainya. Sebenarnya, ini terlalu tergesa-gesa. Kalau tidak, dengan kepribadian Ma Hai, mengapa dia membiarkan Lin Yang naik pesawat seperti itu? Harus mulai dari 200.000 per jam. Namun, begitu kata-kata ini keluar, Su Yan langsung menjadi marah. Lin Yang, kamu. Apa yang kamu katakan? Kamu pergi mengobati penyakit orang lain lagi. Ada apa? Lin Yang mengerutkan kening. Ada apa? Apa kau tahu kalau kau hanya seorang dokter biasa? Jangan berpikir kau adalah dokter sungguhan hanya karena kau telah membaca beberapa buku kedokteran. Bagaimana kalau kau melakukan kesalahan dalam pengobatan? Su Yan berkata dengan mata merah dan penuh kritik. Jika seseorang meninggal, tidak ada seorang pun yang dapat bertanggung jawab. Wajah Lin Yang menjadi gelap, tetapi berpikir bahwa Su Yan melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, dia tidak mengatakan apapun. Lin Yang, aku tahu kamu ingin membuktikan diri dan memberitahu semua orang bahwa kamu tidak sia-sia, tetapi kamu tidak dapat membuktikannya dengan cara ini. Aku sudah menyuruhmu untuk mengikuti ujian kualifikasi medis, tetapi kamu tidak pernah melakukannya. Apa yang harus aku lakukan jika ketahuan tentangmu di masa mendatang? Aku tidak dapat menyelamatkanmu sama sekali. Su Yan berkata dengan marah dan cemas. Lin Yang menarik napas dan berbisik, Xiao Yan, suasana hatiku sedang buruk sekarang. Bisakah kau berhenti bicara? Su Yan sedikit tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Yang menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia mengerutkan bibirnya dan berbisik, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dan tidak berkata apa-apa lagi. Su Yan merasa sangat kesakitan selama penerbangan ini. Puluhan ribu dolar. Dan begitu saja, dia dikalahkan oleh Lin Yang. Jika Zhang Qingyu ada di sini, bukankah dia akan memarahi Lin Yang sampai mati? Mungkin ini adalah sikap orang-orang yang tidak pernah menghasilkan uang. Mereka tidak tahu betapa sulitnya menghasilkan uang. Su Yan menatap Lin Yang dengan perasaan rumit, ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Namun nyawa manusia dipertaruhkan, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Lin Yang salah. Mereka berdua akhirnya tiba di Yanjing dengan suasana hati yang gelisah sepanjang perjalanan. Lin Yang pergi dengan tergesa-gesa dan tidak meminta Ma Hai untuk menyiapkan mobil. Dia dan Su Yan langsung naik taksi dan bergegas ke alamat yang diberikan oleh Liang Hongying. Tetapi ketika keduanya bergegas ke kediaman Liang Qiuyan, Lin Yang tercengang. Bab 415 Liang Qiuyan. Ini adalah kompleks bangunan yang sangat bobrok, dan ada bangunan yang belum selesai di sebelahnya. Daerah ini dekat dengan pinggiran kota Yanjing dan merupakan daerah yang direncanakan. Saya khawatir semua bangunan ini akan dihancurkan dalam beberapa tahun. Sebagian besar penduduk di sini datang ke Yanjing untuk bekerja atau mencari nafkah, karena menyewa rumah di sini tidak mahal. Dibandingkan dengan tempat lain di Yanjing, harga di sini sangat terjangkau. Namun harga yang terjangkau itu dibayar dengan lingkungan yang keras. Tak ada tanaman hijau, tanahnya dipenuhi sampah, dindingnya belang-belang, dan kios-kios ada di mana-mana. Bau apek tercium dari selokan busuk di sebelahnya. Sebenarnya hal ini tidak mengejutkan. Ada tempat seperti itu di setiap kota besar yang terkenal, dan Yanjing tidak terkecuali. Tapi, mengapa Liang Qiuyan tinggal di tempat seperti ini? Dia berasal dari keluarga Liang di Yanjing.
Tidak peduli seberapa miskinnya seseorang dari keluarga Liang, mereka tidak harus tinggal di tempat seperti ini, kan? Wajah Lin yang menjadi gelap saat dia berjalan ke koridor bersama Su Yan. Tetapi setelah berjalan di lantai pertama beberapa kali, dia tidak dapat menemukan rumah Liang Qiuyan. Lin Yang, ibu baptismu tinggal di nomor rumah berapa? Su Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. 102. Kata Lin Yang dengan sungguh-sungguh. Tapi, angka-angka di sini semuanya ada di angka 20-an. Apakah itu berarti angka 102 ada di paling bawah? Su Yan berkata dengan bingung. Turun. Lin Yang tertegun, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia berlari ke tangga dan menemukan tangga yang relatif sempit di sudut tangga di lantai pertama. Dia bergegas masuk. Su Yan juga tercengang. Dia melihat ke arah tangga. Tidak ada cahaya di sana. Gelap gulita. Dia hanya bisa mengandalkan cahaya dari ponselnya untuk turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, keduanya menemukan bahwa kamar 102 memang ada di lantai ini. Tapi, ini pada dasarnya adalah ruang bawah tanah. Terlebih lagi, ruangan itu dipenuhi asap dan banyak orang berdiri di pintu masuk koridor sambil merokok. Lagi pula, tidak ada jendela di ruangan itu. Melihat Lin Yang dan Su Yan mendekat, orang-orang ini semua melihat ke arah mereka. Tentu saja, mata semua orang tertuju pada Su Yan. Meskipun koridor itu sangat gelap, wajah Su Yan yang sangat cantik masih mampu memikat jiwa banyak orang saat ini. Su Yan tidak terbiasa dengan tatapan orang-orang ini dan tanpa sadar bergerak mendekati Lin Yang. Kita sudah sampai. Lin Yang berhenti, melihat nomor rumah di depannya, lalu mengetuk pintu. Tok tok tok. Siapa itu? Terdengar suara tua di dalam ruangan, dan samar-samar terdengar suara batuk. Ini aku, Lin Yang. Teriak Lin Yang. Lin Yang. Orang di ruangan itu bergumam dan membuka pintu. Dia adalah seorang wanita tua dengan rambut putih dan kulit keriput. Dia mungkin berusia 60-an. Dia menatap Lin Yang dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan bingung, anak muda, siapa yang kamu cari? Permisi, apakah Liang Qiuyan ada di sini? Tanya Lin Yang. Ya, siapakah kamu baginya? Tanya wanita tua itu. Saya anak baptisnya. Saya dengar dia sakit parah, jadi saya datang ke sini untuk menjenguknya, kata Lin Yang. Oh, Anda datang di waktu yang tepat. Saya khawatir dia tidak akan selamat malam ini. Anda bisa masuk dan melihatnya. Wanita tua itu membuka pintu dan berkata. Begitu pintu terbuka, bau apek yang kuat tercium di udara. Su Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit hidungnya. Lin Yang juga mengerutkan kening dan berjalan masuk. Ini adalah rumah kecil yang luasnya hanya 30 meter persegi. Toilet dan kompor semuanya ditumpuk menjadi satu, dan hanya ada ruang untuk satu tempat tidur. Rumah ini tidak besar. Saat ini, seorang wanita berusia 50-an sedang berbaring di tempat tidur. Rambutnya beruban dan wajahnya buram. Lengannya penuh dengan selang dan dia mengenakan alat oksigen. Dia sedikit tidak sadarkan diri dan batuk dari waktu ke waktu. Sepertinya dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat Liang Qiuyan seperti ini, hidung Lin Yang terasa sakit dan dia mengepalkan tinjunya diam-diam. Liang Qiuyan memperhatikannya tumbuh dan sangat mencintainya. Ia masih ingat saat ia masih kecil, ia iri pada anak-anak lain di keluarga Lin yang memiliki mainan Transformers yang besar. Liang Qiuyan mengajaknya ke jalan untuk membeli mainan itu tanpa berkata apa-apa. Setiap kali ibunya mengalami ketidakadilan dalam keluarga Lin dan menangis sendirian, Liang Qiuyan akan datang untuk menghibur ibunya dan memberi mereka kehangatan langka yang mereka butuhkan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian tahun tidak bertemu, saat dia bertemu lagi, Liang Qiuyan sudah menjadi seperti ini. Dia berjalan perlahan, duduk di samping tempat tidur, memegang tangan Liang Qiuyan, dan memeriksa denyut nadinya. Siapa? Siapa? Liang Qiuyan tampaknya menyadari sesuatu. Dia membuka matanya sekuat tenaga dan berteriak lemah. Bu, ini aku, Xiaoyang. Lin Yang berteriak dengan sedikit gemetar. Xiaoyang. Lin. Lin Yang. Anakku. Liang Qiuyan sepertinya menyadari sesuatu, dan tangannya tiba-tiba menggenggam jari-jari Lin Yang, menolak untuk melepaskannya sejenak. Dalam benaknya, Lin Yang selalu menjadi anaknya dan keluarganya. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan darah, cinta ini lebih dari sekadar hubungan darah. Lin Yang menarik napas dalam-dalam, menepuk punggung tangannya, dan berbisik, Bu, jangan khawatir, aku akan menyembuhkanmu, aku pasti akan membuatmu lebih baik. Xiaoyang.
Jangan repot-repot, aku tahu situasinya. Aku sudah sangat senang kamu bisa datang, tapi aku merasa bahwa aku selalu mengecewakanmu. Aku telah mendengar tentang perselingkuhanmu. Aku telah berbuat salah padamu selama bertahun-tahun. Kamu pasti mengalami masa-masa sulit di Jiangcheng. Liang Qiuyan berkata dengan suara serak, air mata mengalir dari sudut matanya, dan dia menyalahkan dirinya sendiri, aku kasihan pada ibumu. Bu, jangan katakan itu, aku menjalani kehidupan yang baik di Jiangcheng, lihat, istriku juga ada di sini. Lin Yang berkata sambil tersenyum. Istrimu. Liang Qiuyan tampaknya sudah sedikit pulih dan ingin bangun. Namun, Su Yan di sisi lain bergegas mendekat, memegang tangan Liang Qiuyan, dan berkata dengan canggung, Bu, aku. Namaku Su Yan, aku Lin Yang. Istri Lin Yang. Liang Qiuyan menatap Su Yan dengan mata setengah terbuka. Setelah beberapa saat, senyum puas muncul di wajahnya, dan dia mengangguk berulang kali, oke, sangat cantik. Xiao Yang, kamu beruntung menikahi istri yang begitu cantik. Oke. Bu, kamu harus beristirahat dengan baik dan menjaga dirimu baik-baik. Su Yan memaksakan senyum. Bukan masalah bagiku, tapi kau. Kau harus memikul lebih banyak tanggung jawab. Xiao Yang telah menderita banyak bencana sejak lahir. Hidupnya menyedihkan. Kau harus memikul lebih banyak tanggung jawab, memikul lebih banyak tanggung jawab. Batuk. Liang Qiuyan belum mengucapkan sepatah kata pun ketika dia mulai batuk hebat lagi. Baiklah, Bu, aku tahu. Ibu sebaiknya berbaring dan beristirahat. Cepatlah beristirahat, kata Su Yan cepat. Lin Yang mengeluarkan kantong jarum dari pinggangnya, mengeluarkan jarum perak, dan menusukkannya ke lengan Liang Qiuyan. Su Yan awalnya ingin menghentikan Lin Yang, tetapi ketika dia melihat bahwa setelah beberapa suntikan, batuk Liang Qiuyan langsung berhenti dan rona merah di wajahnya memudar, dia menelan kata-kata itu di tenggorokannya. Xiao Yan, pergilah dan segera lakukan operasi dan bawa ibu ke rumah sakit. Lingkungan di sini terlalu buruk. Dia butuh lingkungan yang nyaman untuk pemulihan, dan dia juga butuh perawatan obat yang wajar. Lin Yang berkata dengan suara yang dalam. Su Yan mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor 120. Namun, pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang berisik di koridor, diikuti dengan teriakan tidak sabar. Bu, aku di sini untuk menemuimu.